Halo, kali ini kita akan membahas sebuah film yang diperankan oleh sang legend yaitu Jackie Chan, di mana ia kehilangan semua keluarganya, dimulai dari dua orang putrinya yang tewas akibat perampok Thailand, disusul dengan sang istri yang meninggal pada saat melahirkan anak terakhirnya, dan kini ia pun harus kehilangan harapan terakhirnya, yaitu tewasnya anak perempuan tunggal oleh sekelompok teroris. Mengingat konten film ini agak sedikit sama genrenya dengan film yang kita bahas kemarin, yaitu Wrath of Man, yang diperankan oleh Jason Statham, yang bergenre action revenge, di mana kedua film sama-sama bercerita tentang seorang ayah yang menuntut balas atas kematian anaknya dengan cara dan tangannya sendiri, tanpa bantuan orang lain tentunya. Gimana? Penasaran dengan keseruannya? Tanpa basa-basi, ikuti terus video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Kisah dimulai dari memperlihatkan Jackie Chan yang berperan sebagai Quan, seorang ayah yang sangat sayang kepada anak perempuan tunggalnya. Kedatangan Quan ingin menjemput putri kesayangannya yang bernama Fan. Fan mengajak ayahnya pergi secepat mungkin untuk membeli sebuah gaun, karena Fan mendapati kabar bahwa gaun yang ia idam-idamkannya selama ini hanya tersisa 2 pieces saja di toko tersebut. Sesampainya di sana, Fan pun keluar dengan terburu-buru hingga menyenggol seorang pemotor. Quan yang memperhatikan putrinya sangat excited pun berniat parkir untuk menunggunya. Namun tiba-tiba saja datang sebuah mobil yang langsung ingin merebut parkirannya. Alhasil mobil mereka pun bertabrakan di sana. Dengan rasa kesal, Quan pun keluar dari mobil dan telah terjadi ledakan besar di dalam sebuah bank yang kebetulan bersebelahan dengan toko gaun yang dimasuki Fan. Quan yang masih setengah sadar pun berusaha untuk bangkit dan berjalan ke dalam toko guna memastikan putrinya selamat. Sementara pria yang sebelumnya cekcok dengan Quan tidak sadarkan diri. Scene berpindah ke sebuah kantor berita. Terlihat seorang jurnalis bernama Ian Wood yang tiba-tiba saja mendapatkan telepon anonim yang mengaku sebagai anggota Irish Republic Army, bisa disingkat sebagai IRA, yang aslinya mereka adalah seorang teroris, bukan kelompok IRA sesungguhnya. Di telepon, si anonim mengatakan bahwa baru saja anggotanya meledakkan bom di sebuah bank di Knightsbridge dengan kata sandi Onyx. Si anonim memberi kabar pengeboman tersebut dengan tujuan untuk memberitahu para petinggi Inggris agar menghentikan penjajahan terhadap Irlandia Utara. Pun ia memberi ancaman bahwa pengeboman akan terus berlanjut selama Badan Keuangan Inggris mendonaturkan dan mendukung penjajahan terhadap Irlandia Utara. Direktur jurnalis yang mengetahui berita tersebut pun memerintahkan seluruh bawahannya untuk mencari tahu siapa IRA itu dan siapa dalang dibaliknya. Lalu memerintahkan bawahannya untuk pergi ke TKP guna menggali informasi lebih mendalam. Di lokasi, si jurnalis Ian mendapati banyak sekali kekacauan dan korban jiwa. Terlapor 12 orang tewas dan 36 lainnya luka-luka. Pada saat ia tengah memotret TKP, fokusnya pun teralihkan kepada Quan yang tengah memeluk putri sematawayangnya. Quan begitu sangat terpukul. Secepat itu ia kehilangan putri yang sangat ia cintai, keluarga satu-satunya. Di sisi lain, terlihat beberapa pria sedang berkumpul di sebuah apartemen. Mereka ini adalah kelompok teroris yang mengatasnamakan IRA, yang telah melakukan pengeboman barusan dan menyebabkan putri Quan tewas. Scene pun berpindah memperlihatkan seorang pria parubaya yang sedang memadu kasih dengan temannya. Ia adalah Liam Hennessy, seorang wakil menteri Irlandia sekaligus mantan wakil ketua IRA. Sementara perempuan ini adalah selingkuhannya, yang bernama Maggie. Tak berselang lama, terlihat ada seseorang yang meneleponnya. Ia adalah Mary, istri sahnya Liam, sang wakil menteri. Di telepon, sang istri memberitahu bahwa banyak orang mencari Liam dan memberitahu tentang peristiwa ledakan tersebut. Mendengar hal itu, Liam pun langsung bergegas untuk mengadakan sebuah pertemuan dengan para petinggi IRA. Liam mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang melakukan pengeboman dengan mengatasnamakan organisasinya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak Inggris sudah berhasil mengidentifikasi bahan peledak yang digunakan, dan peledak tersebut berasal dari gudang persenjataan kelompok mereka, dan juga kode Phoenix yang digunakan pelaku merupakan kode rahasia yang digunakan organisasi mereka. Itulah alasannya mengapa Liam mengumpulkan mereka, karena menaruh rasa curiga bahwa di dalam organisasinya ada segelintir orang yang mencoba menghancurkan perdamaian antara Inggris dan Irlandia. Mereka mencoba menghancurkan semua yang telah Liam capai selama 19 tahun. Lalu ia pun memerintahkan seluruh bawahannya untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Hari pun berganti. Di rumah, Kwan masih terpukul dengan kematian anak tercintanya. Melamun dan meratapi peninggalan barang putrinya kini menjadi aktivitas yang sangat menyakitkan. Di luar, ada 2 orang polisi yang mencari Kwan. Kedatangan mereka menemuinya untuk mengidentifikasi dan memastikan barang temuan di TKP adalah milik almarhumah anaknya, karena barang tersebut ditemukan tidak jauh dari jasadnya. Kwan tidak menjawab apapun. Ia hanya terus bertanya siapa pelakunya, karena hingga saat ini pihak kepolisian masih belum mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Di kantor polisi, Komandan Bromley diperlihatkan sebuah penemuan CCTV 47 menit sebelum peristiwa bom meledak. Dikatakan bahwa pelaku sempat mengelilingi London cukup lama. Setelah diidentifikasi, ternyata kendaraan dan plat nomor tersebut adalah barang curian, yang tentu jika ditelusuri lebih dalam, berpotensi akan menimbulkan kesalahan dalam penangkapan. Tak berselang lama, tiba-tiba telepon berdering. Ia mengatakan bahwa ada seorang pria Tionghoa sudah 5 hari berturut-turut menunggunya, yang ternyata itu adalah Kwan. Kedatangan Kwan menemui Komandan Bromley untuk menanyakan hasil investigasi dari kejadian tersebut. Namun sayangnya, jawaban yang ia dapati persis dengan 2 orang polisi yang sebelumnya datang ke rumahnya. Bahkan Kwan pun rela menyogok dengan nominal 20.000 pound sterling atau senilai dengan 400.000 juta rupiah hanya untuk mengetahui salah satu nama dari pelaku pengeboman. Tentu saja Komandan Bromley menolak, karena ia bukan terlahir di negara Wakanda. Setelah 3 minggu penyelidikan, polisi belum menemukan benang merah atas kejadian ini dan masih hanya menemukan sedikit petunjuk. Kwan merasa dirinya harus ikut andil dalam pemecahan masalah ini. Ia menulis sebuah list yang dimana kemungkinan itu adalah daftar orang, organisasi, dan kejadian di beberapa waktu silam. Di tengah aktivitasnya, tiba-tiba saja sebuah wawancara pada saluran TV mengalihkan fokusnya tatkala melihat Liam yang sedang diwawancarai. Seketika Kwan sadar bahwa Liam adalah mantan ketua AIRA. Melihat titik terang untuk menguak kasus ini, Kwan pun langsung menelepon Liam dan menjelaskan semua kejadian yang dialaminya. Namun lagi-lagi Kwan hanya mendapati fakta yang tidak dapat dipercaya sama sekali. Ia berspekulasi, Liam adalah mantan ketua AIRA plus seorang wakil menteri. Sudah pasti Liam memiliki akses untuk mengetahui siapa dalang dibalik pengeboman tersebut dengan mudah. Dan ia beranggapan bahwa Liam tengah menyembunyikan sesuatu, hingga enggan untuk mengatakan siapa pelaku sebenarnya. Kwan merasa tidak ada orang yang bisa menolongnya saat ini, hingga ia pun bergerak untuk mencari tahu sendiri. Ia pun mempersiapkan semua perlengkapan yang harus dibawanya, dimulai dari merombak kendaraan, menjadikannya sebuah mobil pembersih untuk memuluskan aksinya, dan ia pun membeli handphone baru yang entah untuk apa, lalu membungkusnya dengan menggunakan aluminium foil. Setelah semua persiapan selesai, Kwan pun langsung pergi menuju ke kantor Liam. Sesampainya di sana, Kwan pun menyewa sebuah penginapan untuk menyimpan perlengkapannya. Setelah itu, ia pun langsung pergi dan masuk ke dalam kantor. Kwan menemui sekretaris Liam. Ia meminta kepada si sekretaris untuk bisa mempertemukannya dengan Liam. Pada awalnya semua berjalan ramah, normal seperti pelayanan pada umumnya. Hingga si sekretaris itu mengetahui jika Kwan adalah orang yang pernah menelepon Liam, pelayanan pun diperketat. Si sekretaris mengatakan bahwa kini Liam, si wakil menteri tengah sibuk dan meminta Kwan untuk tidak mengganggu. Namun Kwan tidak begitu saja menyerah. Ia akan menunggu sampai si wakil menteri bisa ditemuinya. Yang karena hal tersebut membuat para bodyguard pun gemas dan langsung menyeret Kwan keluar. Namun tak berselang lama, Liam pun keluar dari dalam kantornya dan mempersilahkan Kwan untuk masuk. Well, take it off him. Jesus, how much damage can he do with you two around? Di dalam,
Kwon menjelaskan kedatangannya dan luka yang dideritanya. Ia meminta Liam untuk segera mengusut tragedi yang menimpa anaknya. Seperti sebelumnya, yang Kwon inginkan hanyalah mengetahui nama dari si pelaku. Namun lagi-lagi ia tidak mendapatkan apa-apa. Di akhir pembicaraan, Kwon mengatakan bahwa Liam akan berubah pikiran, yang artinya itu adalah sebuah ancaman untuk Liam. You will change your mind, Mr. Hennessy. Setelah keluar dari ruangan Liam, Kwon pun langsung menuju ke sebuah toilet. Di sana, ia mempersiapkan 2 buah botol soda, tali rami, dan 1 bungkus rokok yang akan digunakannya untuk memberi peringatan kepada Liam. Selang beberapa waktu, Liam pun mendapatkan telepon dari sekretarisnya. Itu adalah telepon dari Kwon. Di dalam telepon, Kwon menanyakan apakah Liam sudah berubah pikiran untuk memberikannya nama pelaku. Liam yang mendengar ancaman itu pun seketika naik pitam dan memintanya untuk bertemu. Namun Kwon malah menghiraukannya dan langsung menutup teleponnya. Lalu Liam pun menyuruh bawahannya untuk memeriksa semua hotel dan rumah singgah. Ketika para bawahannya ingin berangkat menyergap Kwon, si botak bawahan Liam ini menemukan sebuah rangkaian kabel sepanjang 3 meter yang disolder ke dalam bola lampu dan ditutupi dengan kepala korek api, yang ketika full tanknya dibuka, ia mendapati sebuah kertas yang bertuliskan nama. Tujuan Kwon sebenarnya bukan untuk meledakkan mobil itu. Ia hanya ingin pesannya diketahui oleh Liam dan dianggapnya sebagai ancaman bahwa Kwon bisa kapan saja melukai dirinya. Singkat cerita, si botak bawahan Liam pun sudah sampai di tempat penginapan Kwon dan langsung menyergapnya. Pasti kalian semua bertanya, siapa Kwon sebenarnya? Lelaki paruh baya yang bisa selamat dan meloloskan diri melawan 4 orang sekaligus. Sabar, pantengin terus sampai habis ya. Ia adalah Sean Morrison, keponakannya Liam. Sean diberi tugas oleh Liam pergi ke SO-15 untuk membangun kerjasama dengan Komandan Bromley guna mencari tahu siapa sebenarnya dalang dibalik tragedi pengeboman tersebut. Liam menugaskan Sean dikarenakan Sean adalah anggota pasukan khusus atau seorang ranger kehormatan di resimen kerajaan Irlandia, yang dimana Liam berspekulasi bahwa Bromley pasti akan menaruh rasa hormat kepadanya dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Dan Liam pun menegaskan bahwa kerjasama ini harus berjalan secara rahasia, karena jika sampai tercium mereka memburu bangsanya sendiri, maka bisa dipastikan akan ada sebuah kekacauan besar yang menantinya. To be discreet. Of course. Di hari berikutnya, Kwon masih terlihat terus memantau pergerakan Liam. Pergerakan Liam tidak luput dari pandangannya, seakan-akan ia tidak ingin kehilangan satu kata kunci pun yang bisa menuntunnya menemukan pelaku pengeboman. Sampai di mana ia mendapati Liam sedang bertemu dengan selingkuhannya, Maggie, wanita yang diajaknya bercumbu pada malam pasca kejadian kemarin. Dan di tempat itu, mereka pun kemudian melakukan ciuman, di mana Kwon yang melihat kesempatan emas pun tidak ingin menyia-nyiakannya dan langsung memfoto hal tersebut. Lalu foto tersebut dikirimkannya kepada Liam via pesan dengan tujuan agar Liam merasa was-was dan segera memberikan nama seperti yang Kwon selalu minta. Di tempat lain, Sean sedang menjalankan misi rahasia yang diberikan oleh Liam, bertemu dengan Komandan Bromley. Sean menjelaskan bahwa ini merupakan tindakan teroris yang mengatasnamakan Aira dan ada seorang pembelot di dalamnya. Dikarenakan ini bersangkutan dengan kelompoknya, ia juga menjelaskan bahwa Wakil Menteri Liam akan turut kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menguak fakta di balik kasus ini. Dengan cara, Liam akan memberikan kata sandi berbeda kepada setiap bawahannya, dan kata sandi tersebut hanya akan diberi dan diketahui oleh Liam seorang. Hingga saatnya tiba dan kata sandi itu muncul, mereka akan segera memberitahu pihak kepolisian. I have one condition. When Hennessy finds the bombs, he tells me directly. Then we take them down. Not you. This is non-negotiable.
Scene memperlihatkan Kwon yang sedang menyembunyikan mobilnya. Di sini kita masih belum mengetahui siapa Kwon sebenarnya. Pasalnya entah dari mana ia mendapati informasi bahwa Liam sedang pergi mengungsi ke suatu tempat yang jauh dan tersembunyi. Kwon terus memantau pergerakan dan keamanan lingkungan tersebut. Sampai suatu ketika ia mendapatkan celah untuk bisa masuk ke dalam suatu ruangan. Lalu ia pun mencari spot aman untuk meletakkan bom yang sekiranya tidak akan dicurigai oleh siapapun. Dan boom! Pagi pun tiba. Ketika mereka sedang sarapan, tiba-tiba saja salah satu mobil mereka pun meledak. Siapa lagi kalau bukan Kwon pelakunya. Teror demi teror pun Kwon lakukan dengan tujuan agar Liam sengaja memberikan sebuah nama. Karena hanya itulah yang ia inginkan. Selebihnya mungkin bisa ia atasi. Sampai suatu ketika, Liam pun memerintahkan para bawahannya untuk berpencar dan masuk ke dalam hutan. Lagi-lagi Kwon dapat meloloskan diri. Liam sudah merasa sangat geram dengan teror yang Kwon berikan. Ia merasa Kwon selalu selangkah lebih maju dibandingnya. Lalu ia pun menelepon Sean untuk segera datang ke tempatnya. Ternyata Sean pada saat itu tengah bercinta dengan istri Liam. Hubungan asmara mereka tentu belum tercium oleh siapapun. I need a tracker, Sean. Can you give us a hand? I'll take a morning flight. Setelah menutup telepon, Liam pun mencari tahu informasi pribadi siapa sebenarnya Kwon lewat website rahasia resmi Departemen Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Dan ia menemukan fakta mengejutkan bahwa ternyata Kwon adalah salah satu kelompok pasukan khusus dan merupakan prajurit paling mematikan yang dilatih untuk menyergap di hutan. Dan hal itu tentu mempengaruhinya. Kini Liam pun mengetahui dengan siapa ia berurusan. Tak berselang lama, Margaret pun datang menemui Liam. Ia adalah mantan tangan kanan Liam, dan kini ia adalah pemimpin baru kelompok Aira, menggantikan Liam. Kehadiran Margaret hanya untuk sekedar ngobrol tentang kelompoknya saat ini. Margaret menyampaikan bahwa ia tahu banyak tentang istrinya yang diungsikan keluar kota, masalah yang kini sedang dihadapinya, pun tentang rencana yang ia bangun baru-baru ini. Mendengar hal itu, Liam pun hanya bisa terdiam dan semakin yakin bahwa ada seorang pengkhianat di dalam Aira. Di malam harinya, ketika Liam ingin beristirahat, ia tidak mendapati respon sama sekali dari anjingnya ketika dipanggil. Ia pun merasa ada sesuatu yang sedang mengintainya. Lalu ia pun langsung mengecek pistol di laci mejanya, dan ternyata benar, pistolnya menghilang. Tiba-tiba saja Kwon datang dari arah belakang sambil menodongkan pistol ke arahnya. Setelah semua teror yang dilakukannya, kini ia mendatangi Liam secara langsung. Ia menyuruh Liam untuk duduk dan mengancam jika ada seseorang yang masuk, maka ia akan langsung meledakkan diri dengan bom yang tertempel di badannya. Lagi-lagi tak lain dan tak bukan, tujuan Kwon hanyalah satu, yaitu meminta nama. Namun sampai saat ini Liam pun belum mengetahui siapa pelakunya. Tentu saja Kwon tidak percaya begitu saja. Dan ia mengatakan bahwa tragedi yang menghilangkan nyawa putrinya menggunakan bahan peledak dengan seri Semtex H. Dan itu merupakan bahan peledak yang diproduksi Aira pada masa peperangan. Kini Kwon sudah sangat bersungguh-sungguh untuk menembaknya. Liam yang merasa keamanan nyawanya sudah di ujung tanduk pun mau tidak mau membocorkan rencana misi rahasianya dan menceritakan strategi untuk menangkap pelaku. Mendengar hal itu, amarah Kwon pun bisa teredakan. Lalu ia pun memberikan waktu 24 jam untuk Liam menemukan pelaku. Di pagi harinya, Sean sudah sampai di tempat Liam dan langsung menjalankan misi perburuan yang telah ditugaskan. Pada scene ini masalah datang bertubi-tubi. Dimulai dari Liam yang ditelepon oleh Komandan Bromley. Komandan menyampaikan bahwa ada seorang pria dengan logat Irlandia meneleponnya kemarin. Ia menyampaikan bahwa dalam kasus selanjutnya tidak akan ada lagi sebuah kata sandi misi. Dan pihak kepolisian Inggris pun tidak boleh lagi menjalankan kerjasama dengan kelompok Irlandia dalam sekte apapun. Perlahan, kini semua permasalahannya mulai menemukan titik terangnya. Liam menjelaskan bahwa yang mengetahui rencana hanya dua orang saja, dirinya sendiri dan Sean. Or you feel a backlash the likes of which you've never felt before. Tak sampai di situ,
Kini Liam dikabari oleh bawahannya bahwa ia menghabiskan waktu di lobi hotel untuk mengawasi orang yang datang dan pergi. Lalu Sean keponakannya pun muncul dan menghabiskan 2 jam di kamar istrinya. Dan setelah Sean pergi, si istri turun dan menelepon McGrath lewat telepon lobi. Walaupun semuanya semakin terang, mendengar hal tersebut Liam pun hanya bisa terdiam. Di kantor polisi, pihak berwajib tengah mengidentifikasi ciri-ciri dari si pelaku. Terlihat pelaku merupakan seorang pengendara motor dan memiliki luka bakar atau tanda lahir pada bagian tangan kanannya. Dan ternyata itu adalah pengendara motor yang sebelumnya tidak sengaja ditabrak oleh Putri Kwan sebelum pasca kejadian. Lalu mereka pun memeriksa luka bakar itu melalui basis data kepolisian dan menemukan Patrick O'Reilly dengan memasukkan dalam program pengenalan wajah. Bukti pendukung lainnya adalah ia pernah terlibat kasus KDRT 3 tahun yang lalu dan mendekam di penjara selama 3 bulan. Dan lagi polisi mendapatkan bukti rekaman bahwa Patrick pernah bertemu dengan petinggi Aira di salah satu restoran. Dan ternyata petinggi yang dimaksud adalah McGrath. And a woman we've just ID'd at the bus explosion. Komandan Bromley yang mengetahui itu pun langsung menelepon Liam dan menceritakan serta memastikan bahwa McGrath lah pengkhianat dan orang yang selama ini Liam cari. Mendengar hal itu, Liam pun langsung pergi menuju ke tempat McGrath dan langsung menodongkan pistolnya. Ia membeberkan semua bukti bahwa McGrath lah dalang dibalik semua kekacauan dan teror yang dideritanya selama ini. Namun McGrath mengelak, hingga Liam pun harus menembak bagian kakinya untuk memberikannya peringatan bahwa kini ia benar-benar serius. Liam pun memberikan selembar kertas dan memintanya untuk menuliskan nama pelaku yang bekerja sama dengannya. Dan alangkah terkejutnya ia saat mengetahui bahwa ternyata ada 4 pria dan 1 wanita. Dan 1 wanita itu adalah Maggie, perempuan yang pernah tidur dengannya di awal film. Liam yang sudah muak pun tanpa rasa ampun langsung menembak McGrath di hadapannya. Scene berpindah kepada Sean yang sedang menjalankan misi perburuan. Tiba-tiba saja ia ditelepon oleh Liam dan memintanya untuk menyelesaikan tugas cepat mungkin. Karena sehabis ini, Liam akan memberikan tugas baru untuknya, yaitu memburu para antek dari si pengkhianat McGrath. Understood. Walaupun Kwan bisa membunuh Sean pada saat itu, namun ia tidak melakukannya. Hingga akhirnya, mereka pun bertukar informasi dengan akhiran Sean memberikan informasi terkait orang yang membunuh putrinya. Hal itu ia berikan sebagai hadiah karena Kwan tidak membunuhnya. Lalu Kwan pun melepaskannya. Jadi Kwan mengetahui nama-nama pembunuh putrinya dari Sean. Sean pun kembali ke hadapan Liam. Jadi kalau disimpulkan dari kasus ini, yang pertama, Liam memiliki rencana untuk menangkap pelaku pengeboman, dan rencana itu hanya Liam dan Sean yang tahu. Dan yang kedua, semasa bercocok tanam dengan istri Liam, Sean memberitahu rencana mereka ke istrinya, karena pikirnya tidak mungkin seorang istri mengkhianati suaminya. Namun nyatanya malah si istri yang memberitahu rencana mereka ke McGrath. Lalu istrinya pun ketahuan selingkuh dengan Sean oleh bawahannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengkhianatnya adalah istrinya dan McGrath. Go back to New York, son. Scene memperlihatkan Ian, si jurnalis yang sedang minum sambil bekerja. Lalu tiba-tiba saja Maggie, si selingkuhan Liam pun mendatanginya. Entah seperti apa ceritanya, tiba-tiba saja si jurnalis dan Maggie pun melakukan percumbuan, yang dimana ternyata tujuan Maggie melakukan hal itu untuk menyelesaikan misi. Ketika si jurnalis pergi ke toilet untuk bersih-bersih, Maggie pun dengan cepat membongkar baterai laptop milik si jurnalis dan menggantinya dengan perangkat lain tanpa diketahui pemiliknya. Kini semua polisi tengah mengawasi hunian para tersangka. Berbagai persenjataan dan alat canggih pun dikeluarkan demi menangkap teroris. Ketika polisi militer sudah siap dan ingin menyergapnya, tiba-tiba saja ada seseorang mengetuk pintu. Sontak misi penyergapan pun ditunda. Seketika mereka pun panik dan mengintip lewat lubang pintu. Ternyata itu adalah ibu pengurus apartemen setempat dan Kwan yang menyamar sebagai petugas yang akan mengecek keamanan gas di tempat tersebut. Pada awalnya mereka menolak dan mengatakan bahwa gas mereka aman dan tidak ada masalah sama sekali. Namun ibu pengurus harus tetap memeriksanya demi keamanan setempat.
Dan sesuai hukum, si ibu bisa menggunakan kunci cadangan yang disimpannya agar bisa masuk. Yang karena hal itu, mau tidak mau, dengan sangat terpaksa mereka pun memperbolehkannya. Dengan cepat mereka pun segera menutup semua perlengkapannya menggunakan kain dan berlagak seperti penghuni pada umumnya agar tidak dicurigai. Lalu membuka pintunya. Perlu diketahui, para teroris ini belum mengetahui bahwa Kwon adalah salah satu keluarga korban yang sedang mencari mereka selama ini. Kwon pun masuk dengan santai sambil memperhatikan seisi ruangan dan penghuninya satu persatu. Lalu ia pun terfokuskan kepada salah satu dari mereka yang memiliki luka bakar di tangannya. Ya, pria inilah yang dicarinya selama ini. Tiba-tiba saja Kwon diminta untuk menaruh tasnya di atas meja dan salah satu dari mereka pun membuka lalu menuangkan semua isinya. Akhirnya, Kwon pun dapat menghabisi pelaku pengeboman yang menghilangkan nyawa putri tercintanya dengan tangannya sendiri. Bertepatan dengan itu, polisi militer pun langsung menjalankan aksinya. Namun terlambat, semuanya sudah dibereskan oleh Kwon yang langsung pergi dari tempat tersebut. Melihat Maggie yang masih hidup, mereka pun langsung menginterogasinya. Dan Maggie mengatakan bahwa bom akan meledak 9 menit lagi di sebuah pesawat dengan nama penumpang Ian Wood. Si reporter yang laptopnya ditanamkan peledak oleh Maggie ketika mereka bercinta sebelumnya. Dengan sangat sigap, kepolisian langsung menghubungi pihak airport dan saat itu juga penerbangan dengan kode nomor 136 tujuan Roma pun ditunda lewat pengeras suara. Namun sialnya, si reporter tidak mendengar pengumuman tersebut karena sedang menggunakan headphone dan terus asik memainkan laptopnya. Padahal security setempat tengah kalang kabut meneriaki namanya. Walaupun begitu, akhirnya ia pun menyadari dan langsung menyerahkan diri. Tanpa banyak tanya, security pun langsung mengambil laptopnya, lalu berlari menjauhi kerumunan dan membuangnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih kepada Shakila Azima, Hubo CJF, Sistem Bermasalah, Harun Ar-Rasyid, Ramdan Evia, dan Rahman yang telah menonton video ini sampai habis dan menyempatkan waktunya untuk memberi komentar dan masukan positif tentang video ini. Tanpa kalian, kami bukanlah apa-apa. Dan terima kasih juga kepada semuanya karena telah mensupport channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.